Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Asih Wahyuti pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai, masih dalam kondisi yang belum betul-betul COVID hilang, jangan lupa tetap menjaga prokes dengan 5M. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik, tolong catat materi yang saya berikan kali ini di buku catatan. Oleh karena itu, siapkan alat tulis seperti buku dan pulpen. Selamat mengikuti. Untuk pelajaran kali ini saya akan membahas tentang cerpen, khusus cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang sekali baca langsung selesai. Kemudian untuk unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen masih sama, seperti unsur yang terdapat di dalam prosa. Ada dua macam unsur dalam cerpen. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau unsur pembangun. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik atau unsur luar. Untuk unsur intrinsik cerpen, yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau sesuatu hal yang akan dibahas dalam sebuah cerpen. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang ketiga, latar. Untuk latar atau setting dibagi menjadi beberapa macam. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Kemudian yang keempat adalah plot atau alur atau jalan cerita. Nah, untuk alur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju atau progresif. Yang kedua alur mundur atau regresif. Yang ketiga alur campuran. Kemudian yang keempat adalah perwatakan atau karakterisasi atau penokohan. Dalam perwatakan ini ada watak protagonis atau watak baik, ada watak antagonis atau watak jahat atau penentang, dan ada watak tritagonis atau penengah. Kemudian berikutnya yang keenam adalah gaya bahasa. Yang terakhir, sudut pandang atau point of view. Khusus untuk perwatakan dalam cerpen, itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, cara penggambaran melalui tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Dalam hal ini, pengarang akan menjelaskan secara langsung bagaimana karakter tokoh-tokohnya dalam cerpen. Yang kedua, gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupan maupun cara berpakaian. Contoh, dalam hal ini pengarang memberikan gambaran seorang ustadz atau ustazah. Berarti dalam berpakaiannya pun pasti akan digambarkan menggunakan misalkan jubah, menggunakan jilbab, atau mungkin menggunakan aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengan ustadz atau ustazah. Demikian juga ketika penggambaran seorang siswa, cara berpakaiannya pasti menggunakan seragam sekolah. Nah, seragam sekolah itu juga bermacam-macam. Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, atau tingkat SLTA. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana perilakunya. Seorang tokoh akan digambarkan sebagai seorang tokoh yang pemarah. Ini digambarkan langsung oleh pengarangnya. Bagaimana ketika ia marah, bagaimana ketika ia berkata-kata saat sedang marah. Kemudian bagaimana perubahan wajahnya, bagaimana tingkahnya ketika sedang marah, dan itu digambarkan secara langsung. Yang keempat, melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri.
Nah, biasanya kalau seorang tokoh yang digambarkan sedang marah, dia akan mengungkapkan kata-kata dengan keras, dengan kesal, mungkin dengan penuh emosi, dengan kata-kata yang tidak baik. Yang kelima, melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentang dia. Nah, biasanya ada seorang tokoh yang tidak menampakkan apakah dia tokoh baik atau tidak, tapi tokoh lain yang menggambarkan tentang dia. Misalkan ada tokoh yang menceritakan bahwa dia punya seorang teman yang baik. Nah, ini namanya penggambaran tokoh oleh tokoh lain. Yang terakhir, melihat tokoh lain berbicara dengannya. Nah, biasanya di sini ada beberapa tokoh yang berkomunikasi. Kalau misalkan ada seorang tokoh yang diajak berbicara tidak nyambung, atau berbicaranya mungkin songong, atau mungkin berbicaranya menggunakan kata-kata yang tidak baik, kita bisa menyimpulkan bahwa tokoh tersebut berkarakter antagonis atau berkarakter tidak baik. Kita lanjutkan dengan struktur cerpen atau sering juga disebut dengan istilah struktur narasi. Jadi bisa saya katakan bahwa cerpen sama dengan teks narasi. Narasi artinya cerita. Jadi kalau misalkan ditanya apa struktur cerpen, berarti isinya sama persis dengan struktur teks narasi. Yang pertama adalah abstrak. Yang kedua adalah orientasi. Yang ketiga komplikasi. Yang keempat evaluasi. Yang kelima resolusi. Dan yang keenam adalah koda. Abstrak biasanya berkaitan dengan gambaran yang akan disampaikan dalam sebuah cerpen. Jadi biasanya abstrak itu merupakan cerita yang lebih pendek atau gambaran secara umum. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Dalam orientasi biasanya ada penggambaran situasi, penggambaran tempat, penggambaran waktu, atau penggambaran tokoh. Kemudian komplikasi. Ciri-ciri komplikasi biasanya sudah muncul tokoh yang berwatak antagonis atau berwatak jahat. Nah, dalam komplikasi ini biasanya akan ada pertentangan antara tokoh jahat dan tokoh baik. Ini biasanya karena ada sebab, nanti akan dilanjutkan ada akibat. Kemudian evaluasi. Dalam evaluasi ini biasanya pertentangan yang dilakukan oleh tokoh protagonis dan antagonis itu mencapai puncaknya, mencapai klimaksnya. Kalau dalam cerita biasanya sedang seru-serunya. Nah, itu namanya evaluasi. Kemudian resolusi. Dalam resolusi biasanya sang tokoh dapat menyelesaikan permasalahannya atau konflik menurun. Yang terakhir adalah koda. Dalam koda biasanya ada sebuah gambaran yang bisa kita ambil hikmahnya, atau ada pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Nah, maka kita sebagai pembaca harusnya bisa mengambil kesimpulan atau mengambil inti cerita dari sebuah peristiwa tersebut yang bisa diungkapkan sebagai pesan moral. Demikian tadi ulasan pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, meskipun masih PJJ dan sebagian sudah PTM. Tapi bukan berarti yang PTM itu tidak mengerjakan tugas PJJ. Karena biasanya antara PTM dengan PJJ mata pelajarannya beda. Jadi saya berharap meskipun nanti yang sudah PTM tetap mengisi tugas yang ada pada link yang saya berikan. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.